Halo, assalamualaikum sobat Bang Muslim semuanya. Nah, teman-teman masih ingat kan dengan jambu air yang dulunya pernah kami beli dari kota Kediri dan sudah kami tanam di Aceh Tamiang ya, di potnya, dan kini sudah kami letakkan di tempat yang lebih memadai dan cukup ya sinar mataharinya agar tidak terlalu ternaungi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan pemupukan susulan ya, yaitu dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara untuk lebih memicu pertumbuhannya agar lebih cepat dan optimal lagi. Nah, ini dia adalah kondisi jambu yang sudah kami pindahkan ke tempat yang lebih panas dan lebih cerah ya. Walaupun sudah tumbuh dengan baik, tapi ukuran dan pertumbuhannya masih sedikit terhambat. Dan oleh karena itu, kami akan mencoba melakukan pemupukan secara kimiawi agar tujuannya yaitu dapat memacu pertumbuhannya menjadi lebih cepat dan optimal ya. Ini karena sifat kita memang tidak kesabaran ya. Nah, pupuk yang kami gunakan ini adalah pupuk NPK Mutiara atau NPK 1616 yang tersedia di pasaran dalam bentuk granul ya, granul butiran kasar yang berwarna biru. Nah, pupuk ini karena sedang malas atau butuh cepat, kami tidak melakukan pelarutan ya, atau tidak dikocorkan. Jadi langsung diaplikasikan dengan cara ditambahkan ke pinggiran-pinggiran polybagnya. Nah, kandungan utama dari pupuk NPK Mutiara ini seperti yang kita ketahui adalah 16% nitrogen atau N yang terdiri dari nitrat 6,5 dan amonium 9,5%. Kemudian ada unsur fosfat atau P2O5 sebanyak 16% dan kalium atau K2O sebanyak 16% juga. Oke, ini bagi yang belum tahu saja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah manfaat dari pupuk NPK bagi tanaman ya, bukan urea ya, tapi NPK, yaitu dapat memacu pertumbuhan generatif sekaligus vegetatif, kemudian memperlancar proses pembentukan pati sekaligus gula bagi tanaman ya, kemudian dapat memicu tumbuhnya akar tanaman menjadi lebih baik lagi. Nah, ini beda dengan urea ya, NPK ini memanjangkan akar, kemudian tanaman menjadi lebih sehat dan tentunya menjadi lebih hijau. Kemudian ada manfaatnya yang lain lagi, yaitu tanaman menjadi lebih sehat dan lebih hijau. Kemudian daya tahan tanaman pada saat musim kemarau semakin baik ya. Dapat memicu pembentukan buah dan bunga. Ini bagi yang sudah usia produktif ya tentunya. Kemudian mampu memperbesar umbi, buah dan juga biji. Nah, ini bagi tanaman yang sudah mengalami fase generatif. Nah, meskipun segudang manfaat itu dimilikinya, tapi jika penggunaan pupuk NPK tidak dilakukan dengan bijak, justru akan membuat kerusakan pada tanah ya atau media yang tentunya nanti akan merugikan kita karena dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, bahan tambahan yang ada pada pupuk NPK juga tentunya juga dapat merusak dari sifat-sifat tanah, kemudian dapat merusak unsur hara organik dan tentunya ya organisme ya seperti penyubur seperti cacing yang ada di dalam tanah itu juga dapat terpengaruh dengan adanya penambahan pupuk dari NPK ini. Kemudian jika pupuk NPK digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pupuk organik lainnya, maka nantinya itu dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyerap air, sehingga lama-kelamaan tanah atau media yang kita gunakan ini dapat menjadi kering dan tandus. Nah, ini juga dapat ditandai dengan kondisi tanaman nanti yang sering gosong ya, sering ada nampak gosong di daun-daunnya, terutama yang paling terlihat sekali jika di musim kemarau dan saat di mana tanaman kekurangan dari air. Nah, ini adalah konsekuensi ya atau kondisi yang kami harus terima dari
efek atau dampak penambahan NPK yang kami lakukan, di mana adanya daun jambu kami yang menguning dan mengering ya daunnya, dan tentunya membuat kami merasa khawatir dan was-was. Dan tentunya ini adalah contoh dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki pupuk NPK Mutiara tadi yang sudah kami paparkan sebelumnya. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kekurangan yang telah kami sebutkan tadi. Nah, di samping itu juga kami juga bisa menyimpulkan karena dari sifat tanaman yang sudah dipupuk dengan pupuk ini menjadi lebih lunak dan lebih lemah ya, lebih lunak terutama di bagian daun-daun mudanya, sehingga sangat rentan terbakar dari sinar matahari. Dan bisa teman-teman rasakan juga pastinya nanti tanaman yang sudah dipupuk dengan pupuk-pupuk kimiawi itu biasanya akan lebih renyah dan lebih mudah terserang oleh hama ya, terutama hama, dan tentunya ada juga penyakit. Oh ya, ini untung saja ya teman-teman bisa melihat kami cepat melakukan penanganan dengan cara menyiramnya secara terus-menerus agar efek atau dampak dari pupuk tersebut menjadi netral dan tanahnya atau medianya menjadi dingin kembali. Di samping itu kami juga menambah tanaman lain di sekitar jambu ini agar sinar matahari tidak terlalu menerpa secara berlebihan. Jadi bisa saling kongsian ya sinar mataharinya ini, dan akhirnya jambu yang sudah dipupuk tadi juga dapat menjadi tumbuh dengan secara optimal dan menjadi subur kembali, dan tentunya kami menjadi merasa lebih tenang lagi ya. Nah, ini pengalaman yang kami alamin ini, mungkin kami dapat mengambil satu kesimpulan, yaitu sebaiknya kita melakukan pemupukan itu di awal musim penghujan, dan sebaiknya pupuknya ini dilarutkan ke dalam air yang dikocorkan agar supaya menjadi lebih mudah netral dan